Ini problem yang kita sedang pecahkan karena angka kanker payudara makin hari makin meningkat pada wanita. Tapi sekarang sudah ada targeting terapi dan kemajuan kemoterapi. Jangan sampai terjadi estrogen, hormon wanita itu akan memicu kanker payudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini saya ingin menjawab ada beberapa pertanyaan yang kira-kira sama. Ya, ini saya ambil 2 tahun yang lalu saya melakukan operasi pengangkatan payudara kiri dan sudah mendapatkan kemoterapi 4 kali. Alhamdulillah saya rutin memantau kondisi. Namun setiap konsul ke dokter bedah onkologi menyarankan untuk dilakukan pengangkatan indung telur atau suntik 6 kali untuk menopause dini. Ya, mungkin suntik GnRH kali ya. Di sisi lain anak saya baru 1 dan bila kondisi kesehatan memungkinkan saya ingin punya anak. Apakah dari sisi medis karena hormon saya ini berperan besar terhadap kambuhnya penyakit saya ini? Saya berikut lampirkan hasil foto PA dan ingin sekali konsul ke Dr. Tono. Ya, saya lihat nggak bisa buka PA-nya karena itu rahasia medis. Tapi saya sudah memahami apa yang Anda tanyakan. Ini problem yang kita sedang pecahkan dengan dokter spesialis bedah onkologi khusus payudara. Kenapa demikian? Karena angka kanker payudara makin hari makin meningkat pada wanita. Dan ini terjadi pada wanita muda. Dulu wanita di atas 40 tahun, sekarang wanita muda. Nah sayang ibu saya nggak tahu ini. Kalau ngelihat dari emailnya, saya nggak ada umurnya di situ. Ya, umur menentukan. Kemudian hasil PA memang menentukan apakah dia reseptor estrogen positif atau negatif. Dulu waktu zaman saya masih sekolah tahun 91, saya sering ngangkat ovarium wanita yang CA payudara dari kiriman salah satu profesor yang sampai saat ini masih ada ya, dan ahli-ahli kanker payudara di RSIS. Jadi diangkat. Tapi sekarang sudah ada targeting terapi dan kemajuan kemoterapi. Yang Anda lakukan kemoterapi mungkin targeting terapi juga. Juga obat-obat untuk kanker payudara itu kadang-kadang seumur-umur dikasih aromatase inhibitor ya, atau obat-obat sejenis untuk menghambat jangan sampai terjadi estrogen. Hormon wanita itu akan memicu kanker payudara, kekambuhan. Justru disitulah dilema yang terjadi. Tapi saya berikan beberapa kasus, mungkin ini mohon maaf saya ceritakan, ada seorang yang belum punya anak, kemudian di biopsi terjadi kanker payudara. Nah, kemudian di kemoterapi, baru kemoterapi yang sebelum kemoterapi diskusi dengan kita, apakah bisa nyimpan sel telur? Bisa. Ternyata sudah disimpan baik dan sekarang sudah jadi embrio. Kemudian kasus yang kedua ada di biopsi kanker. Kemudian kami lakukan
kami lakukan ambil dulu sel telur secepatnya. Kemudian dengan dokter Yohana, sekarang udah hampir selesai katanya pengobatannya. Ini mungkin bisa ditanam dalam beberapa bulan ke depan. Sudah terjadi embrio, dan embrionya ada berapa? Lumayan bagus, ada 5 kalau nggak salah ya. Ya mudah-mudahan bisa hamil. Tapi di kasus saya karsinoma karsinoma ovarium, ada 2. Ini saya sudah minta izin ke dokter onkologi, dokter Ima. Dokter Ima udah diangkat 1, ternyata CA ovarium. Dan itu juga kalau hamil bahaya juga gitu ya. Itu si estrogen kalau di bayi tabung kan distimulasi terus tuh. Estrogennya tinggi. Jadi provokator juga. Dokter onkologinya mengatakan boleh 1 cycle. Dan kebetulan ini dari Jakarta dan sudah ditanam, berhasil hamil 2. Mungkin sekarang sekitar kehamilannya 6 bulan lah. Tapi sudah tidak kontrol di kami lagi gitu ya, sudah di Jakarta. Kemarin ada message ke saya, kehamilannya baik-baik saja ya alhamdulillah. Kalau dia nonton hati-hati. Habis itu jangan lupa itu. Kita cerita lagi yang kanker endometrial carcinoma. Jadi kanker ganas itu, karena kemoterapi. Sedangkan ada 1 lagi sekarang sedang proses preparasi endometrium. Jadi kita embrionya sudah ada, kita tinggal tanamkan. Cuman kemarin kalau nggak salah rahimnya kurang baik ya, jadi kita pending sedikit. Jadi sudah ada 2 yang hamil dengan kanker. Ya mudah-mudahan setelah itu ya kita mulai berbicara. Udah 2 kali kami bertemu dengan dokter onkologi. Ini kita akan membuat 1 klinik onkologi payudara dan fertility. Onkofertility untuk mengayomi pasien-pasien yang ini. Karena pasien kanker payudara ternyata sekarang lebih muda-muda. Jadi hati-hati, aneh. Kalian itu yang wanita setiap sudah haid, periksa sadanis atau sadari. Periksa payudara sendiri di atas. Tiap bulan. Jadi hafalkan betul-betul payudaramu ketika mandi di depan kaca. Ya, kalau ada perubahan kontur payudara atau benjolan di payudara, baik kiri maupun kanan, hati-hati, datang ke dokter onkologi atau periksa payudara, USG, ya bisa mamografi. Tapi jangan takut, untuk lebih detail saya akan mengundang penyintas kanker payudara yang kebetulan pengurus pusat Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Dari Jakarta nanti insya Allah bisa datang ke Bandung. Kita akan bercerita bagaimana penyintas, dan beliau aktif sekarang bersama Bu Agum Gumelar mengayomi dan memeriksa pasien-pasien kanker payudara. Saya kemarin ditawarkan untuk ada pemeriksaan mobile payudara, apa mamografi atau apa saya nggak tahu ya, lupa detailnya. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi. Nanti saya undang di sini untuk bercerita, dan kita bikin kegiatan di Bandung untuk kanker payudara, mungkin di rumah sakit atau kita di sini di tempat kami kita akan ingin ada satu kegiatan untuk bagaimana edukasi kanker payudara. Mudah-mudahan Ibu Insinyur Nani Firmansyah berkenan datang ke Bandung. Ya, saya tunggu sesuai dengan kita pernah bercerita, karena kita harus memberikan manfaat, dan saya sangat salut sekali sama Bu Nani, saya sebut karena saya kenal betul
berani menyebut namanya dan juga dedikasinya. Coba lihat di Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Anda ada Instagramnya, ada websitenya, kegiatannya banyak. Insya Allah kita undang ke sini. Mudah-mudahan ini sedikit menjawab, itu tantangan kami dengan Dr. Yohana. Dr. Yohana juga sudah bicara akan diundang ke sini dan sudah bersedia. Hanya waktunya saya juga sedang, karena dari pagi sampai sore itu kegiatan selalu banyak. Ini mungkin kalau ngelihat wajah saya juga sudah lelah. Ini sisa-sisa tenaga hari ini kita membuat video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat, ada kesalahan. Tidak untuk apa-apa dari konten ini, hanya untuk memberikan informasi, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reproduksi sehat.